Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tauhid. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada pembahasan bab yang berkaitan orang yang menyempurnakan tauhid, orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak dihisab oleh Allah dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang benar-benar menyempurnakan tauhidnya. Bagaimana menyempurnakan tauhid? Para ulama menjelaskan yang dinamakan dengan menyempurnakan tauhid adalah takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi. Yang dinamakan dengan menyempurnakan tauhid adalah mensucikan tauhid la ilaha illallah dan memurnikan tauhid la ilaha illallah dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kebid'ahan, dan dari noda-noda maksiat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seseorang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, maka dia itu harus melaksanakan konsekuensinya, dan juga di dalam hatinya itu disucikan dari noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, dan noda-noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan sama sekali dalam hatinya, baik itu syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Dan jiwanya, hatinya itu dibersihkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sosok ataupun seseorang yang menjadi contoh dalam hal memurnikan tauhid, menyempurnakan tauhid adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyifatinya di dalam Al-Qur'an dengan 4 sifat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Dengan 4 sifat inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadikan contoh di dalam orang yang menyempurnakan tauhid. Allah Subhanahu wa taala nyatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummatan, adalah imam, adalah orang yang patut dicontoh.
adalah orang yang mengajarkan kebaikan, mengajak manusia untuk bertauhid, untuk memurnikan ajaran tauhid, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Nabiullah Ibrahim ini adalah qanitan lillah. Kesehariannya itu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan 24 jam semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan qanitan lillah, yaitu dawamut ta'ah. Senantiasa dirinya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, senantiasa kokoh tegak di atas kebenaran, walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ciri-ciri orang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa, yaitu 70.000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga tidak dihisab dan tidak disiksa oleh Allah. Bagaimana ciri-ciri mereka? Maka ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan demikian. Mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan tentang hadis ini. Ada seorang tabi'in yang bernama Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini di samping Sa'id ibn Jubair. Jadi Sa'id bin Jubair ini juga tabi'in. Jadi ada Husain bin Abdurrahman, di sampingnya itu ada Sa'id bin Jubair, sama-sama tabi'in. Lah Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada Husain, adakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh? Jadi Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in bertanya, ada enggak di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kemudian Husain bin Abdurrahman ini mengatakan, saya tadi malam melihat bintang jatuh. Kemudian Husain ini mengatakan, tapi semalam saya melihat bintang jatuh, tapi saya itu tadi malam bangun kemudian melihat bintang jatuh, tapi saya tidak sholat. Akan tetapi saya itu semalam saya itu digigit atau disengat hewan kecil yang beracun. Jadi saya bangun, kemudian saya melihat bintang jatuh. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada Husain, terus apa yang engkau lakukan? Kemudian dijawab oleh Husain bin Abdurrahman, saya minta diruqyah untuk mengobati racun atau sengatan dari binatang yang beracun itu. Kemudian ketika Sa'id bin Jubair seorang tabi'in ini mendengar jawaban daripada Husain yang mengatakan, ketika saya disengat, saya ini minta diruqyah untuk diobati sengatan itu. Kemudian Sa'id mengatakan, bertanya lagi, wa ma hamalaka ala dzalik?
apa yang menjadikan dasar engkau meminta ruqyah? Apa yang menjadikan dasar engkau meminta ruqyah? Ruqyah itu pengobatan dengan cara-cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Husain mengatakan, saya mendengar hadis yang disampaikan oleh Sya'bi. Ya, Sya'bi ini juga tabi'in juga. Nah, Sya'bi ini meriwayatkan dari sahabat Buraidah, dan Buraidah ini mengatakan satu hadis, la ruqyata illa min ainin au humah. Jadi Sya'bi ini menceritakan kepada saya dari Buraidah, seorang sahabat, bahwasanya la ruqyata illa fi ainin au humah. Tidaklah ada ruqyah yang bermanfaat atau tidaklah ada ruqyah sangat bermanfaat kecuali pada penyakit ain atau sengatan atau luka dari sengatan binatang yang beracun. Dengan dasar hadis itulah saya ini meminta diruqyah supaya sembuh sengatannya. Jadi kata Husain bin Abdurrahman, saya minta diruqyah untuk diobati karena saya mendengar hadis dari Sya'bi yang mengatakan bahwasanya la ruqyata illa fi ainin. Tidak ada ruqyah yang bermanfaat kecuali pada penyakit ain. Penyakit ain ini Bapak Ibu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Pandangan mata dari seseorang yang hasad kepada kita. Hanya sekedar melihat kita saja, kita itu bisa kena penyakit ain. Entah itu sakit ataupun entah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita, itu namanya penyakit ain. Misalnya ada orang yang hasad kepada kita karena kita itu membeli mobil baru misalnya. Kemudian dengan pandangan matanya yang hasad itu, kita itu bisa jadi apa? Terkena penyakit ain yang menyebabkan kita sakit, atau yang bisa menyebabkan kendaraan kita rusak ataupun bisa hilang. Itu namanya ain. Jadi penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata dari orang yang hasad kepada kita, itu namanya ain. Au humatin, atau tidak ada ruqyah yang bermanfaat kecuali pada sengatan atau luka yang disebabkan karena binatang kecil yang menyengat, maka itu adalah menjadi dasar bagi saya untuk minta ruqyah. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair ini mengatakan, akan tetapi saya mendengar satu hadis dari Ibnu Abbas. Jadi Sa'id bin Jubair ini langsung mendengar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini menceritakan kepada saya apa yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Nah, ketika Sa'id bin Jubair mendengar tadi Husain bin Abdurrahman, Sa'id bin Jubair mengatakan, saya juga mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang masalah ruqyah ini. Apa hadisnya? Diceritakan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu berada bersama para sahabat. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, Nabi Muhammad SAW bercerita tentang kisah waktu dia itu Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan ketika beliau Isra wal Mi'raj, uridat alayyal umam, saya ini ditampakkan
umat-umat sebelum umatku. Saya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat sebelum umatku. Jadi ada umatnya Nabi Musa, dari umat-umat yang lainnya, umat-umat Nabi yang lainnya. Kemudian kata Nabi, saya melihat ada Nabi bersama dengan rombongan yang kecil, ya 10 atau 9 orang atau 8 orang. Kemudian juga kata Nabi, ada Nabi sebelumku yang pengikutnya cuma 2 orang atau 3 orang. Kemudian juga ada Nabi yang diperlihatkan kepadaku, kata Nabi Muhammad, yang tidak punya sama sekali pengikut. Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian aku diperlihatkan sawadun azim, ada rombongan besar, rombongan banyak, yang kemudian kata Nabi, saya kira itu adalah umatku. Akan tetapi dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, hadhihi ummatu Musa, hadza Musa wa ummatuhu. Ini adalah umatnya Nabi Musa. Ini adalah Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian setelah melihat rombongan yang lebih besar, itu adalah umatnya Nabi Musa alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan satu umat, satu rombongan yang lebih banyak lagi. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza ummatuk, ini adalah umatmu. Dalam satu hadis lagi, dalam keterangan riwayat yang lain, satu rombongan ini yang besar, wajahnya itu bersinar seperti bulan purnama di malam hari yang ke-15. Jadi rombongan yang terakhir ini kan lebih banyak, ya. Jadi ketika itu Nabi diperlihatkan wajah-wajah mereka mudiyatun, bersinar sebagaimana sinar rembulan pada malam ke-15. Kemudian setelah itu dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum alfuna wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Wahai Muhammad, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan, ada 70.000 yadkhulunal jannata, yang mereka itu masuk surga bila hisabin, tanpa hisab, wala adzabin, dan tanpa disiksa, tanpa siksa. Jadi dari rombongan yang besar itu ada 70.000 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk rumah. Belum selesai menerangkannya. Ya, karena ada keperluan. Nah, ketika bersama sahabat, kemudian Nabi Muhammad SAW masuk rumah. Nah, ketika beliau masuk rumah, para sahabat itu bertanya-tanya dan berdiskusi sama mereka. Kira-kira siapa mereka? Ciri-cirinya bagaimana? Ada sebagian sahabat yang mengatakan, oh mungkin yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW sifat mereka, mungkin mereka itu adalah orang yang ikut bersama Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menyertai Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sebagian sahabat mengatakan lagi, oh mungkin
yang 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian banyak lagi apa yang dikatakan oleh para sahabat. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mendengar para sahabat itu berdiskusi demikian, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali keluar, kemudian mengatakan kepada para sahabat, apa yang kalian diskusikan? Wahai Nabi, kami berdiskusi tentang apa yang kau ucapkan. Siapa mereka itu? Ciri-cirinya itu bagaimana? Yang 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jawaban sederhana dari Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Jadi tidak minta untuk diruqyah atau tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka itu tidak minta untuk diapa? Untuk diobati dengan cara memanaskan besi dengan api, kemudian apa? Ditempelkan di luka. Mereka itu tidak minta untuk berobat, untuk diobati dengan cara kai. Insyaallah nanti ada penjelasannya. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatoyur. Tatoyur ini menganggap sial. Jadi dulu ada orang-orang jahiliyah, ketika mau pergi atau mau safar, dia itu punya apa? Punya burung. Kemudian burung itu ketika diterbangkan, kalau terbangnya itu menuju sebelah kanan, maka dia itu apa? Dah, ini hari baik nih. Akhirnya apa? Dia melanjutkan perjalanan. Tapi kalau memang dia itu ketika menerbangkan, mereka itu menerbangkan burungnya kemudian ke arah yang sebelah kiri, maka mereka mengatakan, oh ini adalah hari sial, saya tidak melanjutkan safar. Ini namanya apa? Tatoyur, menganggap sial sesuatu, entah itu hari ataupun barang. Ya, kadang-kadang kita ya gara-gara pakai motor ini saya jadi tabrak misalnya. Nah, ini juga termasuk apa? Tatoyur. Insyaallah nanti ada pembahasan terperinci. Jadi mereka itu tidak menganggap sial terhadap sesuatu apapun. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan demikian, mereka yang 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka ciri-cirinya apa yang disebutkan? Mereka tidak meminta diruqyah, mereka tidak minta untuk diobati dengan cara memanaskan besi dengan api, kemudian mereka itu tidak menganggap sial terhadap sesuatu, dan mereka itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi Muhammad SAW jelaskan kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat yang namanya Ukasyah. Ukasyah ini ketika mendengar ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ud'uni, doakan untukku ya Nabi. Ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Nabi,
doakan saya supaya saya termasuk yang 70.000 itu wahai Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Anta minhum. Ya, kamu itu termasuk orang yang 70.000 itu. Ini sudah rekomendasi dari siapa? Nah, Nabi. Nabi sudah tidak bohong nih. Nabi mengatakan anta minhum. Maka Ukasha ini termasuk apa? Yang 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian ada satu orang lagi dari sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya. Wahai Nabi, saya juga wahai Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak memberikan jawaban. Apa jawabannya? Nabi sudah didahului oleh sahabatmu tadi, yaitu Ukasha. Nah, jadi dalam hadis yang panjang ini ya kita akan rinci jelaskan satu persatu dari faedah hadis Nabi Muhammad SAW demikian. Tadi apa yang disebutkan oleh sahabat yang dari Ibnu Abbas dan juga dari Buraidah, dari seorang tabi'in yang bernama Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini kan menceritakan tadi dia itu bersama temannya, yaitu salah seorang tabi'in juga yang bernama siapa? Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair ini nanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Kemudian dijawab oleh Husain bin Abdurrahman, saya yang melihat bintang jatuh tadi malam. Kemudian beliau mengatakan, tapi saya semalam itu tidak sholat malam. Nah, para ulama memberikan faedah di dalam masalah ini. Kenapa Husain bin Abdurrahman ini salah seorang tabi'in mengatakan saya semalam tidak sholat malam? Ini supaya orang-orang tidak mengira bahwasanya oh ini hebat sekali yang namanya Husain bin Abdurrahman bangun malam kemudian sholat malam. Ini supaya manusia itu tidak mengira dia itu apa? Sholat malam. Ini menunjukkan keikhlasan daripada salafus soleh. Artinya dia itu tidak mau dipuji dengan sesuatu yang apa? Yang dia tidak lakukan. Ini adalah apa? Keikhlasan daripada orang-orang soleh terdahulu. Tapi kadang-kadang kita itu apa? Ya diantara kita itu masih apa? Ingin dipuji dengan sesuatu yang memang kadang itu kita tidak pernah lakukan. Makanya supaya orang-orang tidak mengira Husain bin Abdurrahman ini sholat malam, maka dia itu menegaskan, tapi saya tadi malam tidak sholat malam. Karena supaya apa? Orang kan bayangannya kalau dia itu bangun malam pasti sholat malam. Nah, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya para generasi terdahulu itu tidak mau dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukannya. Nah, kemudian ketika Husain bin Abdurrahman ini mengatakan saya ini semalam itu disengat oleh apa? Oleh binatang yang beracun. Kemudian saya itu minta untuk diruqyah supaya sembuh. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, apa yang menyebabkan, apa hujahnya, apa dalilnya sehingga engkau itu minta diruqyah untuk mengobati sengatan yang ada pada Anda. Kemudian dia itu mengutarakan satu hadis dari Sya'bi, dari Buraidah yang mengatakan la ruqyata fi ainin, la ruqyata illa fi ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang lebih manfaat kecuali pada penyakit ain dan penyakit sengatan binatang.
Ini menunjukkan Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sebaik-baik kita itu adalah ketika beramal dengan pengetahuan terhadap dalil. Jadi ketika kita itu mengamalkan sesuatu itu ya memang harus berdasarkan dalil. Dan ketika kita itu beramal dengan apa yang sampai kepada kita dari dalil, itu adalah sebaik-baik orang yang mengamalkan. Jadi apa yang kita amalkan dari ibadah, ya kita itu harus tahu dalilnya, meskipun tidak hafal. Ya, yang penting tahu dalilnya, tapi meskipun tidak hafal, yang penting apa yang kita lakukan itu berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diamalkan oleh Husain bin Abdurrahman. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan ada yang dinamakan penyakit ain. Penyakit ain yang sebagaimana dijelaskan tadi adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Pandangan mata oleh orang-orang yang hasad. Dan ini bisa terjadi dengan izin Allah. Bisa terjadi dengan izin Allah. Sihir pun itu terjadi dengan izin Allah. Maka misalnya kalau ada seseorang yang hasad kepada orang lain, kemudian memandang dengan pandangan yang hasad, kemudian dia itu jatuh sakit, bahkan ada yang sampai meninggal, maka ini adalah semuanya penyakit yang disebabkan karena ain, dan ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam pernyataan la ruqyata fi ainin wala hummah, ruqyah juga itu bisa digunakan untuk pengobatan luka. Ya, misalnya dulu kan ada kisah para sahabat yang pernah mengadakan suatu perjalanan namanya syariah yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi untuk memata-matai musuh, itu namanya syariah. Jadi satu kelompok oleh para sahabat itu melakukan satu perjalanan, dan ketika melewati satu kampung dan para sahabat itu hendak beristirahat di situ, mereka itu menolaknya. Jangan istirahat di sini, silahkan Anda itu melanjutkan perjalanan. Kampung ini menolak orang-orang yang baru seperti kalian. Kemudian para sahabat melanjutkan perjalanan lagi karena tidak diterima di kampung situ. Kebetulan di kampung situ atau di negeri situ pemimpinnya itu tersengat kalajengking yang beracun yang telah berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh. Akhirnya apa? Coba tanyakan, barangkali tamu yang tadi, rombongan yang tadi, yaitu rombongan para sahabat, ada yang bisa mengobati. Akhirnya apa? Ada utusan dari pemimpin kampung itu mengejar para sahabat yang sudah melakukan melanjutkan perjalanan. Kemudian para sahabat ditanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati penyakit sengatan kalajengking? Kemudian salah satu di antara sahabat itu menyanggupi dengan syarat, tidak apa-apa, saya bisa mengobati tuan Anda, pemimpin Anda, tapi syaratnya apa? Ya kambing satu. Karena apa? Supaya menjadi bekal. Ya, jadi bukan pasang tarif, itu bukan dalil pasang tarif, bukan. Ini adalah kenapa? Karena para sahabat melakukan perjalanan yang butuh apa? Bekal. Nah, kemudian pada waktu itu salah seorang sahabat itu membacakan surat Al-Fatihah pada lukanya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Disebutkan dalam riwayat yang lain itu membacakan Al-Fatihah itu 3 kali sampai 7 kali. Kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan janjinya, yaitu kalau sembuh apa? Memberikan kambing, kemudian kambing itu diserahkan. Kemudian para sahabat mengatakan, dah kita jangan cuma potong kambing ini sampai kemana? Ya, sampai di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dalil inilah yang ruqyah itu bisa digunakan untuk apa? Sengatan binatang yang beracun. Kemudian ketika Said bin Jubair menyatakan ada hadis dari Ibnu Abbas yang disebutkan tadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada Isra wal Mi'raj umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nabi yang dengan umatnya sedikit, ada nabi yang tidak ada umatnya sama sekali. Ada Nabi Musa umatnya banyak, Nabi Muhammad juga umatnya banyak. Maka di sini para ulama mengatakan yang jadi kesuksesan dakwah itu bukan banyaknya pengikut. Jadi para ulama mengatakan al-ibrah laisat bikasratil al-muttabi'in. Yang menjadikan suksesnya dakwah itu apa? Bukan banyaknya pengikut. Tetapi yang menjadi suksesnya dakwah itu bagaimana umat itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat itu sudah bisa mentauhidkan Allah, sudah memurnikan la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik, lah itu namanya baru sukses. Meskipun apa? 1-2 orang. Meskipun apa namanya pengikutnya sedikit. Kalau umatnya itu sudah ada yang mentauhidkan Allah, itu baru sukses. Lah makanya ada para nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan cuma satu. Apa? Anik budullah wastanibu tauhid. Sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Jadi sukses kapan? Ketika umat itu semuanya bisa bertauhid. Ya makanya Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ya jadi kalau menilai dakwah sukses atau tidaknya itu perubahan di umatnya. Kalau umatnya semuanya bisa mentauhidkan Allah itu baru sukses. Ya, umat itu sudah tahu tentang Allah, tidak mensyirikan Allah, itu baru sukses. Makanya jamaah al-muhajirin di sini yang bisa dikatakan sukses di dalam dakwah itu kapan? Kalau jamaahnya semuanya bertauhid kepada Allah. Kalau semuanya jamaah itu hanya menyembah Allah, makrifat kepada Allah, tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, baik syirik besar ataupun syirik kecil, itu sukses. Yaitu apa? Takmir masjid. Ya, kalau masyarakat sekitar bisa bertauhid, lah ini adalah kesuksesan dakwah. Makanya tidak usah heran ya kalau memang ada ya dai yang pengikutnya sedikit. Tidak usah heran dai yang tidak ada pengikutnya ketika apa? Ketika mengajarkan tauhid. Ini sudah wajar. Kenapa? Ya itu tadi disebutkan. Karena dakwahnya para nabi itu cuma satu, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan juga mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Itu tugasnya. Itu dakwah. Ya, berat. Ya, makanya ada nabi yang tidak punya pengikut. Jadi yang menjadi kesuksesan dalam dakwah itu ketika umat itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya kita lanjutkan insyaallah ya tentang ciri-ciri
mereka dan juga rincian-rinciannya. Soalnya nanti ada hukum bagaimana hukum meruqyah, bagaimana hukum meminta diruqyah, ya, bagaimana nanti konsekuensinya ketika berobat itu insya Allah pada pembahasan yang akan datang. Kita istirahat dulu.